Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ke alur cerita novel Against the Sky Supreme. Ini adalah spoiler alur cerita yang diambil dari novelnya, karena saat video ini dirilis, animasinya belum tayang. Tapi cerita di animasinya pasti akan mengikuti novel, walaupun ada sedikit penyesuaian dari pihak studio animasinya. Ini alur novel ya, bukan alur film. Jadi gambar adegannya belum ada. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya dan like videonya biar tambah semangat. Oke, langsung saja kita mulai spoilernya. Di part sebelumnya, Tan Yun dan yang lainnya ikut campur dalam pertarungan itu dan mengubah situasi sementara. Saat ini, kedua murid wanita masih dalam sandra Zilang dan Jia Kuang. Dan inilah kelanjutannya. Zilang yang gemetaran kemudian bertindak cepat dengan mengayunkan pedangnya dan menusuk dada Bingbing. Begitu juga dengan Jia Kuang, dengan hanya satu tangan yang tersisa, dia mengiris leher King Xuan dengan cakar tangan kirinya. Bingbing dan King Xuan berteriak kesakitan dan berusaha menjauh dari penyerang mereka. Melihat itu, Meng Yi dengan marah membentuk niat pedang raksasa dan cahaya pedang itu jatuh di atas kepala Zilang. Segera Zilang menangkis serangan itu dengan pedang besarnya. Tapi cahaya pedang Meng Yi terus menekan hingga menghancurkan pertahanan Zilang. Dalam keadaan putus asa, Zilang mengira dirinya akan dihancurkan saat itu juga. Tapi tiba-tiba sebelum pedang itu mencapai tubuhnya, dia tiba-tiba menghilang. Ada sentuhan dingin di belakang lehernya. Itu adalah pedang Meng Yi yang menempel di kulit lehernya. Zilang ketakutan. Kali ini, Meng Yi menyandra Zilang untuk diserahkan pada Bingbing. Sementara pada saat yang sama, Zian juga bergerak cepat di langit. Dia membentuk cahaya pedang angin dengan berbagai atributnya. Dia sekarang menyerang Jia Kuang. Jia Kuang yang merasa tak sanggup menahan serangan itu dengan cepat melarikan diri masuk ke jurang pemakaman dewa. Tapi dia dihadang dengan kekuatan yang menghancurkan lainnya dari Zian, hingga tubuhnya terbelah perut ke bawah, dan tubuh bagian atasnya merintih memohon agar dia tidak mati. Saat Zian akan mengakhiri Jia Kuang, terdengar suara King Xuan yang meminta Zian berhenti dan mengizinkan dia saja yang membunuh Jia Kuang. King Xuan mendekat dan membunuh Jia Kuang dengan pedangnya. Bahkan King Xuan tidak berhenti sekalipun Jia Kuang sudah mati. Sementara ini, Zilang memohon pada Tan Yun untuk melepaskannya dan dia akan membeberkan rahasia besar pada Tan Yun. Tapi ternyata itu hanya akal-akalan Zilang untuk membuat Meng Yi menjadi lengah. Dan segera dengan seluruh kekuatannya, Zilang melepaskan diri dari Meng Yi dan terbang dengan perahu rohnya secepat mungkin. Tan Yun yang melihat ini hanya tersenyum sinis dan berkata, "Mau kabur? Tidak semudah itu, Ferguson." Tan Yun berkedip menghilang dan muncul di dekat Zilang. Setelah itu cakar Tan Yun menancap di pinggang Zilang dan Tan Yun menyeretnya ke arah Bingbing agar Bingbing bisa membalaskan dendamnya. Tapi Jun Buping menghampiri Bingbing dan meminta Bingbing agar tidak mengotori tangannya, sehingga dirinya yang akan membunuh Zilang. Lalu Buping membawa Zilang agak sedikit menjauh dan kemudian membunuh mereka semua yang tersisa dari murid sekte abadi dan istana jiwa. Setelah itu, Buping, Bingbing, Long Tian, dan Qin Xuang segera berlutut di hadapan Tan Yun, Meng Yi, dan Zian. Mereka berterima kasih atas bantuan Tan Yun.
Tan Yun bersikap sangat ramah dan memeriksa luka mereka, bahkan Tan Yun menyambungkan kembali tangan Long Tian yang putus. Keempat orang ini menjadi sangat mengagumi Tan Yun saat ini. Semua murid dari divisi jiwa kuno telah mati semua dan tersisa hanyalah mereka berempat. Jadi mereka ingin bergabung dengan Tan Yun dan membalas kematian murid lainnya pada sekte abadi dan istana jiwa. Tan Yun lalu menegaskan, jika ingin ikut maka harus mematuhi semua perintah Tan Yun. Dan tidak peduli apapun yang akan terjadi selanjutnya, jika ada para murid dari divisi 5 jiwa, jiwa suci dan jiwa binatang, tidak akan diselamatkan mereka. Karena mereka semua adalah musuh Tan Yun. Setelah itu keempatnya setuju karena mereka juga menyaksikan saat pertandingan gerbang dalam ketiga divisi ini memang benar-benar berniat membunuh Tan Yun dengan segala upaya mereka. Jadi keempat orang ini merasa sangat berhutang pada Tan Yun dan memutuskan untuk setia pada Tan Yun sang penyelamat mereka. Pada saat ini, kelompok Tan Yun ini mulai berjaga di area masuk jurang pemakaman dewa. Sementara di tempat lain, ratusan mil dari area itu, Li Miaoxin, salah satu dari 3 wanita tercantik di gerbang dalam sekte abadi, datang menemui Ru Yanchen di guanya. Tapi dia terkejut melihat Yanchen sedang bersama dengan Pan Hanqing dan Go Biyun serta wanita-wanita lainnya di atas tempat tidur. Bahkan Yanchen yang melihat Miaoxin berniat mengundangnya bergabung dengan dirinya untuk bercocok tanam. Tapi Miaoxin membawa kabar buruk, di mana token jiwa dari 400-an murid sekte abadi telah pecah. Seketika hasrat seksual Yanchen menghilang, dia terkejut dan segera berpakaian lalu menuju Goa Nangong Yukin. Saat tiba di Goa Yukin, Yanchen hanya mendapati keempat murid terkuat istana jiwa yang juga sedang mencari Yukin. Mereka juga mengatakan bahwa ada 400 murid mereka yang mati di dekat area masuk jurang. Itu karena ada 800 murid yang dibantai Tan Yun barusan. Mereka tidak menuduh sekte suci atas kematian 800-an murid ini. Karena saat ini mereka tidak percaya jika sekte suci mampu membantai murid mereka sebanyak itu dalam waktu yang sangat singkat. Saat ini para murid istana jiwa mengajak Yanchen untuk sama-sama pergi mencari penyebab kematian murid-murid mereka di area masuk jurang pemakaman dewa. Tapi Yanchen memberi alasan bahwa dirinya adalah penerus sekte abadi. Jadi dia tidak akan meresikokan dirinya untuk pergi ke garis depan. Jadi Yanchen memerintahkan murid Go Biyun untuk mencari Cui Fan, murid terkuat keempat di gerbang dalam sekte abadi, untuk membawa murid lainnya dan memeriksa di area masuk jurang. Lalu Go Biyun dengan patuh segera memerintahkan murid lainnya untuk menyampaikan pesan pada Cui Fan agar segera menuju area pintu masuk jurang pemakaman dewa. 7 hari kemudian, di suatu tempat berawa-rawa, terdapat lebih dari 200 mayat dengan bau darah yang merembes ke udara. 130-an mayat tersebut adalah murid dari sekte suci. Sementara sisanya adalah mayat dari istana jiwa dan sekte abadi. Lalu terlihat Cui Fan dan ratusan murid sekte abadi yang terus mencari dan mengejar para murid sekte suci. Di depan mereka ada perahu yang membawa para murid dari sekte suci. Puluhan dari mereka terluka. Sementara Cui Fan dan murid lainnya tertawa terbahak-bahak memandang para murid sekte suci seperti semut yang berlarian.
Mereka diberi perintah dengan tegas untuk menyiksa para murid pria dan murid wanita diperkosa hingga mati. Di antara para murid yang sedang melarikan diri ini, ada Kesini dan Huang Fu Tingfeng. Terlihat saat ini Kesini yang terluka parah dengan pedang menancap di dadanya. Sini meminta Tingfeng untuk menjaga murid-murid divisi jiwa sucinya jika nanti dia mati. Sini menyesal karena perintah gurunya untuk membunuh Tanyun belum terlaksana. Tingfeng yang kemudian memimpin pelarian ini mengatakan bahwa tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Untuk itu mereka harus segera pergi ke area masuk jurang pemakaman dewa. Semua murid serentak menjawab setuju. Sementara di perahu belakang yang mengejar mereka, ada Cui Fan yang barusan mendapatkan pesan dari Yan Chen yang menyuruhnya untuk segera pergi ke jurang pemakaman dewa untuk memeriksa kematian massal para murid-murid di sana. Oke guys, segitu dulu ceritanya di video ini. Seperti apa kelanjutannya? Kita lanjutkan di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk terus mengikuti channel ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.